Laut Cina Selatan di ujung tanduk, Menhan Amerika Serikat minta bantuan Indonesia. Laut Cina Selatan kini sedang panas-panasnya kembali. Dikutip Grid Hot dari Kontan, bahkan Filipina menyebutkan ratusan kapal milisi Cina sudah mulai menyebar di Laut Cina Selatan. Menanggapi panasnya kondisi ini, Amerika Serikat sampai niat untuk menghubungi Indonesia. Dikutip Grid Hot dari Kompas.com, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin berbicara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. Pembicaraan tersebut dilangsungkan untuk menegaskan kembali pentingnya hubungan pertahanan bilateral sebagaimana pers rilis dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Rabu 31 Maret 2021. Dalam pembicaraan tersebut, kedua Menteri Pertahanan ini membicarakan beberapa hal termasuk membahas isu keamanan regional. Isu keamanan yang dimaksud meliputi situasi yang menantang di Laut Cina Selatan serta kerjasama pertahanan bilateral. Sekretaris Pers Kementerian Pertahanan Amerika Serikat John Kirby mengatakan, Austin menekankan pentingnya mengembangkan hubungan pertahanan antara Jakarta dan Washington. Austin juga menyoroti pentingnya latihan antar angkatan darat Garuda Shield dan dijadwalkan berlangsung pada Agustus. Latihan Garuda Shield sebagai kesempatan untuk membangun interoperabilitas yang lebih besar antara angkatan bersenjata, kata Kirby. Melalui akun Twitternya, Austin mentweet bahwa dia dan Prabowo melakukan percakapan yang hangat. Kami membahas keamanan maritim di kawasan dan peluang untuk meningkatkan kerjasama pertahanan bilateral kami, tulis Austin di Twitter. Dalam kesempatan itu pula, Kirby menuturkan bahwa Prabowo mengucapkan selamat kepada Austin karena menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang baru. Di satu sisi, Austin juga mengungkapkan belasungkawa atas aksi terorisme baru-baru ini di Makassar dan Jakarta. Diberitakan sebelumnya, Filipina menuduh Cina telah mengerahkan ratusan kapal milisi di Laut Cina Selatan. Korps penjaga pantai Filipina mendeteksi kapal-kapal itu dalam formasi barisan di Whitsun Reef yang berbentuk bumerang, sekitar 320 km sebelah barat Pulau Palawan pada 7 Maret. Ini tindakan provokatif yang jelas untuk memilitarisasi wilayah tersebut. Ini wilayah dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dikutip dari AFP. Patroli militer temukan bangunan ilegal di tengah Laut Cina Selatan. Militer Filipina telah mendokumentasikan keberadaan bangunan-bangunan ilegal di Union Bak, Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Tak jauh dari lokasi ratusan kapal Tiongkok berkerumun bulan lalu. Panglima Militer Filipina Letnan Jenderal Chirilito Sobejana mengatakan bangunan-bangunan ilegal itu berada tidak jauh dari kepulauan yang diklaim oleh Filipina, termasuk di dalam zona ekonomi eksklusifnya. Konstruksi dan kegiatan lain ekonomi atau lainnya merugikan perdamaian, ketertiban dan keamanan perairan teritorial kami, kata Sobejana dalam pernyataan Kamis. Dia tidak mengatakan negara mana yang membangun struktur ataupun seberapa besar bangunan-bangunan tersebut. Bangunan-bangunan itu ditemukan pada 30 Maret saat pelaksanaan patroli penerbangan maritim militer di atas Laut Cina Selatan, tempat Filipina melakukan pemantauan secara cermat terhadap aktivitas kapal-kapal Tiongkok yang diyakini diawaki oleh milisi. Upaya kami untuk dengan patuh menjalankan amanat guna melindungi dan memajukan kepentingan nasional kami di kawasan itu terus berjalan tanpa hambatan, kata Sobejana. Pulau-pulau dan terumbu karang Spratly merupakan subjek yang paling diperebutkan di dunia.
Vietnam, Tiongkok, Taiwan, Filipina, dan Malaysia mendirikan bangunan, komunitas kecil, dan pulau-pulau buatan di wilayah tersebut untuk mempertaruhkan klaim teritorial mereka di jalur perairan yang strategis. Rekaman video yang dibagikan oleh militer menunjukkan ratusan perahu tersebar di sekitar terumbu Hughes, Gaven, dan Whitsun. Beberapa ditambatkan dalam kelompok sebanyak 7 perahu berdampingan. Pernyataan Sobejana muncul sebagai bagian dari dorongan baru oleh militer dan diplomat Filipina untuk secara terbuka menentang kegiatan maritim Tiongkok setelah selama beberapa tahun kritik dibungkam. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengupayakan hubungan yang lebih dekat dengan Beijing. Duterte mengatakan menantang tindakan Tiongkok adalah sia-sia dan berbahaya. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat dan Filipina melakukan pembicaraan melalui telepon pada Rabu 31 Maret. Para penasehat membahas kekhawatiran mereka atas aktivitas Tiongkok di LCS. Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin akan bertemu dengan mitranya dari Tiongkok minggu ini. Di Laut Cina Selatan, Menteri Cina gelar latihan tempur sebulan penuh. Tentara Pembebasan Rakyat Cina memulai serangkaian latihan di Laut Cina Selatan pada Kamis 1 April. Bertepatan dengan kematian seorang pilot Cina saat jet tempurnya bertabrakan dengan pesawat mata-mata Amerika Serikat 20 tahun lalu. Mengutip Global Times, latihan militer berlangsung di zona melingkar dengan radius 5 km dari Laut Cina Selatan sebelah barat Semenanjung Laizoyu mulai 1 hingga 31 April mendatang. Pemberitahuan pembatasan navigasi yang dikeluarkan oleh Badan Maritim Cina di situsnya pada Rabu 31 Maret melarang kapal lain memasuki wilayah yang menjadi latihan militer PLA di Laut Cina Selatan. Kamis merupakan peringatan Pulau Hainan yang terjadi pada 1 April 2001 ketika jet tempur J-8II Angkatan Laut PLA dengan pilot Wang Wei bertabrakan dengan pesawat mata-mata EP-3A Amerika Serikat. Kejadian di atas zona ekonomi eksklusif Cina di tenggara Pulau Hainan. Pesawat mata-mata Amerika Serikat sedang melakukan pengintaian jarak dekat di atas perairan Laut Cina Selatan. Meningkat selama 20 tahun terakhir, South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, lembaga think tank yang berbasis di Beijing, merilis sebuah artikel pada Kamis yang menunjukkan pengintaian jarak dekat militer Amerika Serikat di Cina telah meningkat selama 20 tahun terakhir. Contoh, 22 Maret lalu, sebuah pesawat pengintai RC-135U Angkatan Udara Amerika Serikat mendekati wilayah pesisir Cina Selatan dan hanya berjarak 25,3 mil laut dari garis pangkal laut teritorial Cina.